Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai penertiban PKL dan juga penertiban parkir liar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan ini. Ya, tadi kita lihat bahwa di Jatinegara juga tampaknya memang betul kan, memang petugas tadi mana tahan-tahan mana ya. Nah, seperti hal seperti Iya, ini karena juga mungkin PKL mereka membutuhkan tempat begitu. Sementara betul. lokasi tadi seperti PD Ya, Pasar Jaya mengatakan mereka akan bebas biaya 6 bulan, tapi ya, mereka belum tentu juga tahu. Nah, ini kan kita ya, juga harus eh, tahu kepastian bagaimana kira-kira nanti ya. di mana PKL bisa ditempatkan. Karena begini, satu hal bahwa usaha PKL itu punya segmen pasar yang berbeda dengan kelompok kalau kita belanja di pusat-pusat belanja yang besar gitu Iya. ya. Karena memang barang yang dijual juga ya KW 1 2 3 lah. Dia punya pembeli yang khusus gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu kapan dibangunnya mallnya PKL, pasarnya PKL. Nah, kalau sudah ada pasar rakyat atau pasar murah meriah seperti itu, mungkin para pembeli yang tadi yang membeli di pinggir jalan bisa diarahkan lokasi-lokasi itu ya dalam tanda kutip termasuk lokasi binaan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga kita pertaruhkan di sini adalah sebentar lagi memasuki bulan puasa Iya. dan Biasanya itu Lebaran. makin Nah, menjamur lagi di biasanya. situ persoalan tekanan-tekanan kebutuhan masyarakat, kebutuhan menjelang Lebaran itu PKL biasanya juga akan bertambah banyak lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana skenario ke depan untuk mensiasati kondisi seperti ini? Itu juga harus dipertanyakan untuk mempercepat supaya kebutuhan para masyarakat dan para pedagang yang ingin berusaha bisa segera ditampung dan diberikan tempat. Baru yang ketiga ini adalah bagaimana persoalan tadi kucing-kucingan karena pagi sampai siang dan sore ditertibkan, malam Muncul. tuh keluar. Seperti contoh kasus di Pasar Minggu, paginya tertib tapi malam harinya itu bisa bertambah 200 sampai 300 pedagang. Nah, Oke. ini bagaimana skenario-skenario seperti itu. Nah, kalau di tempat lain itu ada diatur melalui jam. Boleh berdagang malam, tetapi pagi sudah harus bersih. Jadi Oke. pengatur situasi dan kondisi itu perlu dibuat ketentuannya gitu. Ya, baik, kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Selamat malam, Iya, dengan siapa di mana? Pak Suhad di Bintaro. Silakan, Pak. Ya. Ya. Selamat malam. Selamat malam, langsung saja, ya. Pak. Ya, yang ingin saya sarankan, saya dari Bintaro, yang ingin saya sarankan adalah tempat-tempat yang sudah dibebaskan itu, supaya sekarang ini kan Satpol PP itu ada di pusat, Pak. Di provinsi ada wali kota. Yang sebaiknya Satpol PP itu diserahkan kepada kecamatan atau kelurahan. Masing-masing kelurahan bertanggung jawab untuk menjaga aset pemerintah, jalan-jalan dan sebagainya, sehingga itu bisa jaga terus menerus. Ya. Tapi kalau hanya terpusat, sedangkan tenaga sangat terbatas sekali. Dan yang kemudian untuk kaki lima supaya bisa dibuka pasar malam, ya. Jadi malam untuk kaki lima setelah tutup, jadi pasar tutup jam 5, jam 5 sampai sore bisa diserahkan kepada pedagang-pedagang kecil hingga pagi hari. Demikian itu saja saya sampaikan. Oke, ide yang cukup menarik juga nih dari Pak Johan. Iya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Joni menanggapi. Ya, saya pikir memang ini konsistensi ya, konsistensi Pemda dalam rangka untuk menjaga apa yang sudah dilakukan sekarang ini. Yang kedua juga memang biar bagaimanapun, saya pikir masyarakat percayalah, Jokowi itu seorang pemimpin yang kadang-kadang ketika dia memberikan keberpihakan kepada orang kecil, katakanlah KJS dipersoalkan nanti bisa jebol segala macam, Iya. yang namanya APBD, ketika dia melakukan ini juga pasti yang namanya empati dia kepada orang-orang kecil itu pasti ada. Untuk revitalisasi tadi pasar tadi terutama Pak, mungkin tadi yang juga harus dikejar oleh DPRD tadi kan Pak Yat mengatakan bahwa ini Iya. sudah waktunya akan bulan puasa dan juga Ramadan, Lebaran begitu ya. Artinya Iya. memang para PKL juga perlu tempat begitu, jangan sampai Jadi nanti begini mereka ya, nggak punya kadang-kadang tempat. tidak bisa pemimpin itu bisa menyenangkan semua orang dalam waktu yang bersamaan. Ketika dia berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam waktu kebersamaan, pasti akan melakukan kompromi. Ketika kompromi dilakukan, maka law enforcement, penegakan hukum itu maka akan menjadi timpang. Saya pikir warga DKI Jakarta sekarang mayoritas menginginkan bagaimana Jokowi mampu secara signifikan bisa mengurai kemacetan, persoalan banjir dan sebagainya. Salah satu faktor yang saya katakan tadi itu adalah pedagang kaki lima. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan juga paling tidak di aparat dari Pemda DKI Jakarta, katakanlah Satpol PP, mereka dididik sedemikian rupa untuk menjadi juga orang yang empati kepada pedagang kaki lima, jangan menganggap mereka adalah menjadi masalah, tetapi juga harus dibina sedemikian rupa. Tetapi mereka juga tidak bisa melakukan kompromi-kompromi dalam tanda kutip itu. Persoalan selama ini kan itu. Makanya ada teman saya mengatakan, loh pemimpin yang lalu itu apa sih dilakukan?
persoalannya kan persoalan yang sudah di depan mata gitu. Iya. Oke, mungkin Pak Yayat untuk solusi yang paling dekat, paling sebelum kita masuk ke dalam Lebaran begitu ya. Iya. Tadi seperti usulan tadi penelpon itu juga cukup baik sebetulnya Cukup baik. untuk menampung Pertama para begini, yang PKL. menarik adalah begini. Jakarta itu udah kota 24 jam. Orang Jakarta itu pagi, siang, malam rasanya sama saja. Iya. Nah, bagaimana sekarang merubah pola perilaku kita? Mungkin pedagang, saya setuju bila mana ada pasar malam. Tapi juga pasar malam dihidupkan dengan tempat yang khusus supaya tidak menghambat lalu lintas. Jadi kalau di beberapa kota memang diizinkan mulai dari jam 7 malam sampai jam 11 tutup, pagi harus sudah bersih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan PD Pasar Jaya. Jadi untuk 1.000 kios ditampung dengan gratis selama 6 bulan ini membantu sampai mereka punya kapasitas untuk menyewa. Dan yang menarik sebetulnya yang harus bukan dibentur-benturkan antara pedagang dengan para petugas, tapi pembeli juga. Iya, nah itu yang Kita harus mendorong diajak. orang-orang supaya lebih sadar untuk berbelanja masuk ke pasar. Oke, jadi Dan yang selama pasarnya ini- juga harus bebenah, bersih, rapi, mudah parkir, tidak banyak pelaku-pelaku informal yang mengatur pasar itu sendiri-sendiri. Iya. Nah, jadi menurut saya, karena ibaratnya mohon maaf nih, PKL itu kadang-kadang kan sebagai anak yang bapak ibunya nggak jelas ini kan, makanya banyak organisasi-organisasi yang memang Akhirnya melakukan itu, nah pungutan pungutan ya. seperti itu. Jadi menurut saya pembenahan dalam manajemennya juga perlu, pembenahan sisi pasar dan juga pada titik perubahan perilaku cara kita berbelanja untuk mau berbelanja itu kepada tempat yang telah ditetapkan. Oke, jadi Anita Payat, jika Anda kehilangan di mana langganan Anda bisa berbelanja, begitu harus cari sekarang ya ke dalam pasar artinya ya. Iya, makanya Tinggal kalau di bisa, pinggir jalan kalau lagi. perlu di dalam itu diskonnya besar-besaran. Nah, jadi orang tertarik untuk masuk ke dalam. Baik, kita masih akan bincang-bincang lagi Pak Joni, mohon Iya. maaf kita potong dulu. Kita nanti akan kembali lagi setelah laporan langsung ada puluhan pedagang kaki lima di Jatinegara yang digusur. Lalu bagaimana sebetulnya kondisi pasar Jatinegara pasca penggusuran malam hari ini? Kami akan kembali dengan laporan langsungnya sesaat lagi untuk Anda.